Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di podcast kali ini dalam pembahasan kitab atau buku Ma'ariful Aulia. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas dua kisah ya dari Yahya bin Mu'adz Ar-Razi dan Bishr Al-Haris Al-Hafi. Pada kali ini kita akan membacakan satu petuah guru dari Syekh Damardasi Al-Muhammadi. Nah, dari petuah inilah kemudian beliau yaitu Syekh Damardasi Al-Muhammadi akan menuturkan sebuah kisah ya, yang nanti kisah ini akan dituturkan tentu bukan oleh beliau sendiri tapi oleh salah seorang muridnya yang bernama Imam Asy'arani. Nah, kita dengarkan dulu petuah dari guru Syekh Damardasi Al-Muhammadi yang nantinya petuah ini akan menjadi satu kisah menarik dalam hidup sang murid ini. Suatu ketika sang guru Syekh Damardasi, ini maksudnya gurunya ya, guru beliau berkata, "Wahai Damardasi, semua adalah perbuatan tanganmu. Takutlah engkau memakan sedekah dari orang lain, sebab mereka akan saling berbagi kebaikan denganmu di akhirat kelak." Bagaimana Damardasi menjalankan nasihat itu? Nah, inilah kisah beliau. Setelah mendengar nasihat tersebut, Syekh Damardasi Al-Muhammadi pergi ke tanah kosong dan jauh dari keramaian. Kini tanah kosong itu dikenal dengan kampung Damardasi di Al-Abbasiyah. Di sana Syekh Damardasi menggarap sebidang tanah dan bercocok tanam. Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, nah ini yang disebut dengan atau lebih dikenal dengan Imam Sya'rani, adalah ulama yang sezaman dengan Syekh Damardasi dan mengenalnya dari dekat. Dalam At-Tabaqat Kubro dan Tabaqat Al-Wusta, Imam Sya'rani menulis tentangnya. Disebutkan bahwa dirinya menemani dan mendampingi Syekh Damardasi sekitar 15 tahun. Bahkan Imam Sya'rani sendiri menganggap Syekh Damardasi ini sebagai salah seorang gurunya. Dalam Tabaqat Wusta, Imam Sya'rani menuturkan bahwa Syekh Damardasi singgah di wilayah Al-Bariyah. Beliau memohon izin kepada Sultan Qaitbay untuk bercocok tanam di atas sebidang tanah dan mendirikan sebuah gubuk kecil untuknya. Singkatnya, Sultan mengizinkannya. Kemudian Syekh Damardasi mulai menanami lahan garapannya dan menyirami tanamannya. Kurang lebih 15 tahun lamanya Syekh berada di gubuk kecil bersama istrinya. Jadi sekitar 15 tahun ya beliau berada di gubuk itu. Ada 1000 pohon kurma yang ditanam oleh Syekh Damardasi. Dari sekian banyak pohon, tidak ada yang gagal satupun. Bahkan di Mesir saat itu tidak ada pohon kurma yang paling manis buahnya selain kurma-kurma miliknya. Sampai-sampai ada seorang pedagang pasar yang mencampur kurma dagangannya dengan kurma milik Syekh Damardasi lalu menjual dengan cita rasanya karena saking manisnya kurma Syekh tersebut. Disebutkan oleh Imam Asy'arani, Syekh Damardasi berkata kepadanya, "Wahai Abdul Wahhab, tidaklah aku menanam satu pohon kurma kecuali atas nama orang-orang fakir dan para penempuh jalan spiritual di mana aku adalah salah satunya." Uniknya, Syekh Damardasi menanami sendiri kebunnya dan bahkan tidak tidur demi menjaganya. Hasilnya beliau bagi 3, sepertiga untuk kepentingan kebun itu sendiri, sepertiga untuk kebutuhan keluarganya, dan sepertiga lagi untuk orang fakir, orang miskin, orang yang menginginkan, dan orang yang datang kepadanya. Setiap hari beliau mengajak murid-muridnya untuk menghatamkan Al-Quran. Khataman itu beliau hadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Setiap kelompok membaca 20 hizb. Menjelang maghrib, mereka semua selesai menghatamkannya. Ditambahkan oleh Imam Asy'arani, aku menemani Syekh Damardasi sekitar 15 tahun. Jika malam, aku sering tidur bersamanya.
Biasanya beliau tidak tidur pada malam hari kecuali sebentar saja. Waktu malamnya lebih banyak beliau gunakan untuk berkeliling di sekitar gubuk dan kebunnya sambil membaca Al-Quran hingga fajar menjelang. Seakan beliau sedang membuat pagar yang mengelilingi gubuk tersebut. Dalam kesempatan lain, beliau sering duduk menyendiri sepanjang malam, sehingga beliau tidak tidur di rumah kecuali beberapa kali saja. Imam Sya'roni melanjutkan, suatu ketika Syekh Damardasi pernah memperlihatkan tangan kasarnya kepadaku, seraya berkata, "Lihatlah bekas kapak ini." Selain itu, Syekh Damardasi juga dikenal karismatik. Semua urusannya dilakukan sungguh-sungguh. Hampir kami tidak mendapatinya siang dan malam kecuali sedang beramal soleh, seperti membuat saluran air, memanen buah, mencangkul, menyiram, menata buah, memangkas dahan, menumbuk tepung, membersihkan tepung, mengaduk adonan, mendirikan bangunan, membuat batu bata, merapikan tanah, belajar, atau mengundang orang-orang fakir ke rumahnya. Sebagian dari mereka diminta oleh Syekh Damardasi untuk menggantikan dirinya. Kemudian mereka diizinkan untuk menempuh jalan spiritualnya. Mereka yang diizinkan tersebut antara lain adalah Syekh Hasan Al-Jarkasi, Syekh Muhammad Al-Hanuti, Syekh Karimuddin bin Aziyad, yang merupakan salah seorang murid Syekh Damardasi yang menghidupkan tarekat gurunya sepeninggal dirinya. Imam Sya'roni juga menyebutkan bahwa gubuk Syekh Damardasi tidak pernah sepi dari orang-orang fakir dan miskin. Bahkan di Mesir tidak ada gubuk yang selalu menyajikan makanan halal untuk orang-orang miskin di sana, kecuali gubuk Syekh Damardasi. Makanannya halal karena diwakafkan dari hasil jeripayah Syekh Damardasi sendiri, bukan untuk melukai perasaan orang lain, bukan karena ria dan mencari popularitas, melainkan sebuah amal yang dilakukan oleh seorang wali yang makrifat kepada Allah. Inilah sepenggal kisah yang terjadi pada seorang syekh pada suatu zaman. Begitulah kisah dari Syekh Damardasi yang tentu bisa menjadi pelajaran bagi kita semua tentang bagaimana beliau mendermakan ya hidupnya, tentu saja kebunnya ya dalam kisah tadi, tidak hanya untuk kepentingan dirinya tapi juga untuk kepentingan orang fakir, orang miskin, dan kemudian sebagai bagian dari ikhtiar beliau berdakwah kepada masyarakat ya, terutama pada kalangan-kalangan yang membutuhkan tadi. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di kisah selanjutnya.